Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu alladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Surah Ibrahim ayat 32 sampai dengan 34. Hadirin sidang jamaah salat subuh, jamaah GPS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengurus masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 20 menit ke depan lebih kurang insyaallah kita akan menyampaikan sedikit materi tafsir tematik tafsir Ali As-Sabuni tentang 7 nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Di antara target materi ini adalah agar kita faham dan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa, memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki sifat-sifatnya yang sangat mulia, di mana kita posisinya adalah sebagai makhluk, sekaligus menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak punya kemampuan. Maka kita berharap dan meminta kepada Rabb kita yang maha kuat, meminta dan berdoa kepada Rabb kita agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan terhindar daripada hamba-hamba yang kufur akan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, materi ini memerlukan waktu yang cukup luas dan dibutuhkan pakar yang mumpuni di bidang itu. Sementara kami yang masih kurang dalam ilmu berusaha menyampaikan secara umum saja, yang nantinya kita melihat kembali dalam berbagai tafsir surah Ibrahim ayat 32 sampai dengan 34 ini. Jamaah rahimakumullah, ayat yang kita bacakan tadi, di sana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita ada 7 nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan langit dan bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya tanpa pernah ada contoh sebelumnya. Itulah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta dan maha luas ilmunya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata manusia tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Manusia hanya mampu mengolah apa yang telah Allah ciptakan. Hari ini manusia hanya bisa membuat tepung, tapi manusia tidak bisa menciptakan bahan dasar daripada tepung itu, yaitu padi dan biji-bijian lainnya. Manusia hanya bisa membuat kertas,
Tapi manusia tidak bisa menciptakan bahan dasar dari kertas berupa kayu dan sejenisnya. Intinya, di sini menunjukkan bahwa kita tidak punya kemampuan untuk menciptakan, namun kita hanya punya kemampuan untuk mengolah apa yang telah Allah ciptakan. Disinilah menunjukkan pribadi yang bersyukur, ketika semua apa yang telah Allah ciptakan itu mampu diolah, mampu diberdayakan untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan alam. Bukan sebaliknya, rahmat dan nikmat Allah itu diolah menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, bumi yang terhampar tempat kita menetap, berpijak, bergerak dan melakukan berbagai macam aktivitas kita. Di sini sekaligus juga memberikan sebuah pemahaman kepada kita, Allah sayang sekali kepada kita. Ada planet-planet yang lain selain bumi, tapi ternyata Allah tempatkan di bumi karena memang bumi itu sangat cocok untuk kehidupan manusia. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Allah tempatkan kita di bumi, bukan di planet lain. Ada planet yang ternyata di dalamnya hawa panas semuanya, tidak layak untuk dihuni. Ada planet yang dingin sekali dan tidak layak untuk dihuni. Dan ternyata bumi lebih cocok untuk kita. Jadi sekali lagi, ternyata Allah sangat cinta dan sayang kepada kita. Allah tempatkan kita di bumi. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana merawat dan menjaga bumi ini agar berlangsungnya untuk kedamaian dan kebaikan. Jangan sampai kita menjadi pelaku-pelaku dan perusak bumi yang itu tidak memberikan kebaikan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, langit yang luas tempat kita bernaung dan berteduh, bukan hanya manusia dan bahkan makhluk yang lainnya. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ketika kita punya banyak masalah, maka tengoklah ke atas. Ternyata bumi itu luas, sementara masalah yang kita hadapi itu sangatlah sempit. Ternyata rahmat Allah itu begitu luas, ternyata nikmat Allah itu begitu luas. Dan bahkan ketika persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia, maka bayangkan dengan kondisi persoalan yang akan kita hadapi di akhirat nantinya, yang jauh lebih besar. Maka jamaah rahimakumullah, rahmat Allah telah menciptakan kepada kita dan menempatkan kepada kita di bumi ini adalah merupakan nikmat terbesar. Maka syukuri, jaga dan rawat bumi yang telah Allah ciptakan itu. Nikmat selanjutnya jamaah rahimakumullah, wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit, kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berupa buah-buahan. Di sini Allah sebutkan kalimatnya adalah rizqan lakum, di mana buah-buahan itu menjadi rizki bagimu, menjadi nikmat bagimu. Jamaah rahimakumullah, senantiasa saban hari, setiap waktu kita mengkonsumsi buah-buahan. Pernahkah kita bertanya pada diri kita, pernahkah kita merenungkan bahwa buah-buahan yang kita makan yang memberikan nilai kesehatan kepada kita adalah Allah yang berikan kepada kita. Maka jamaah rahimakumullah, mereka-mereka yang bersyukur kepada Allah berusaha untuk merawat, menjaga kesyukurannya kepada Allah dengan mencari bibit-bibit terbaik untuk menanam tanaman-tanaman terbaik. Kemudian ketika tanaman tersebut berbuah, dia berusaha untuk mendistribusikan kebaikan kepada manusia, kepada alam ini. Jamaah rahimakumullah, ini nikmat yang luar biasa. Hari ini kita mungkin sedikit melihat ada orang yang menyedekahkan buah-buahan. Justru yang terjadi, mohon maaf, saya tidak menyalahkan penjual.
Itu hak mereka para penjual yang berbisnis buah-buahan. Terkadang kita harus membeli dengan harga yang sangat mahal, dengan harga yang tidak terjangkau. Na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak ada orang yang ketika mereka menanam buah-buahan tersebut memberikan sesuatu yang tidak nyaman bagi pohon tersebut, memberikan pupuk-pupuk tertentu yang tidak layak, sehingga ketika dikonsumsi oleh manusia bukannya menjadi rezeki tapi menjadi penyakit. Nah, ini penting. Maka ingat di zaman ada perle ke on rumpun, saya itu on rumpun bahasa Aceh, bahasa Indonesia. Nah, daun kangkung. Yang tak buat inan labu inan. Tak buat labu dan itu masih ori. Tapi ternyata banyak tanaman-tanaman sekarang yang tumbuhnya tidak ori, dengan zat-zat tertentu yang terkadang tidak membuat kita menjadi sehat. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan bagaimana buah-buahan tersebut menjadi energi, menjadi vitamin yang bermanfaat. Maka jangan rusak ciptaan Allah, jangan rusak semua rahmat dan nikmat Allah tersebut dari nikmat menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kita tunggu episode selanjutnya. Ada saudara-saudara kita yang menyedekahkan buah-buahan yang bermanfaat. Ada proses pembibitan dan penanaman bibit-bibit yang terbaik, sistem tanaman terbaik yang bermanfaat. Maka kalau diceritakan buah-buahan, Al-Quran pun menyebutkan ada buah anggur, ada buah tin, ada zaitun, yang itu ternyata luar biasa, yang sudah dikupas oleh para pakar dan ahlinya. Dan itu jamaah rahimakumullah lah nikmat yang luar biasa kepada kita. Maka rasakan setiap buah-buahan yang kita makan, yang kita nikmati, itu rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kepada Rabb kita. Nikmat yang ketiga, wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih. Ini Masya Allah, nikmat transportasi. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di laut dengan kehendaknya. Ini luar biasa. Kata al-fulk ditafsirkan bahwa adalah perahu yang besar yang dipenuhi dengan manusia dan barang-barang dan muatan-muatan yang berat yang ada di dalamnya, dengan kekuatan yang besar dan tinggi, sehingga perahu al-fulk tersebut itu bisa berjalan di atas air. Dan di sini kalimatnya adalah dengan kehendak Rabb. Pernahkah orang sadar ketika naik kapal laut atau mungkin bahkan terbang di udara, kenapa mereka bisa menikmati transportasi laut, bisa menikmati transportasi udara? Itu karena rahmat dan nikmat Allah. Allah sudah tundukkan alam, Allah sudah tundukkan air, dan bahkan Allah berikan kekuatan pada perahu tersebut bisa berjalan di atas air. Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Maka syukuri itu, nikmat yang luar biasa. Sehingga dengan nikmat tersebut barang-barang kita mudah diantar, barang-barang yang kita pesan mudah kita dapatkan, dan bisa melakukan berbagai macam transaksi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih mulia. Maka di sana jangan lakukan maksiat apapun. Jangan ada maksiat di laut, nanti Allah murka. Jangan ada maksiat di udara, Allah juga murka. Maka di sini kita berdoa sebelum berangkat, menjaga ketaatan saat dalam proses perjalanan tersebut, baik di laut maupun di udara. Kenapa? Karena Allah sudah beri nikmat yang luar biasa kepada kita, yaitu nikmat transportasi, kemudahan dalam kita melakukan aktivitas kita di atas permukaan bumi ini. Nikmat yang keempat adalah wasakhkhara lakumul anhar. Masya Allah. Dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Jarang orang berpikir sungai itu nikmat dari Allah. Jarang orang memahami bahwa sungai itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sungai tersebut dikumpulkan air yang demi setetes-setetes, yang itu nantinya akan bermanfaat bagi manusia untuk meminumnya, dan membuat berbagai macam tempat-tempat yang mudah untuk bercocok tanam, memelihara binatang-binatang ternak dan seterusnya.
Maka tugas kita hari ini adalah bagaimana menjaga nikmat Allah berupa sungai tersebut. Maka hari ini kita melihat mereka-mereka yang adopsi nilai Islam, bersih, indah, rapi, nyaman, itu sungai menjadi objek wisata yang luar biasa, menjadi income per kapita sebuah bangsa, sebuah negara. Sehingga orang beramai-ramai mengunjungi ke sana. Kenapa? Sungainya bersih, tidak ada sampah, tidak ada kotoran, bangunan-bangunan yang ada di sampingnya itu rapi, tertata, teratur, terukur, terdata, indah sekali. Dan itu luar biasa. Maka apa beda antara orang kafir dengan orang Islam ketika rekreasi? Beda. Orang kafir ketika mereka rekreasi hanya untuk menikmati keindahan alam. Tapi mereka orang mukmin dan orang muslim ketika mereka berkreasi, ketika mereka melihat keindahan-keindahan alam ini, di situ terbayang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang sanggup mendesain. Tidak ada. Bahkan kalau kita pergi lebih jauh, ada model gunung yang warnanya kuning, hijau, merah, berbagai macam bentuk warnanya ketika ditatap dari arah yang sangat jauh, diteropong. Itu nikmat Allah. Kemudian bunga-bunga yang beraneka warna, itu nikmat dan rahmat Allah yang luar biasa, yang sebenarnya itu perlu kita jaga dan kita rawat. Maka gerakan kebersihan, gerakan menjaga kedisiplinan, gerakan menjaga kenyamanan, gerakan menjaga kedamaian adalah bagian daripada merawat rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, berupa salah satunya adalah nikmat sungai. Dan ini menjadi amal jariah. Kalau kita jaga, kita rawat, itu menjadi amal jariah. Maka berdosalah, celakalah mereka yang mengotori sungai. Sedikit-sedikit lambat laun, kemudian sungai tersebut tertutup, tidak bisa mengalirkan air, terjadi banjir besar. Akhirnya air masuk ke rumah penduduk dan manusia sengsara. Nah, ini ulah siapa? Tangan-tangan manusia. Setiap ada banjir dan ada persoalan yang muncul karena ulah tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, maka setiap banjir tersebut menjadi saham dosa. Saham dosa bagi mereka yang merusak sungai. Tapi sebaliknya, kalau ternyata kita menjaga dan merawat sungai, maka orang menikmatinya dengan damai, aman dan nyaman. Itu menjadi amal jariah walaupun kita sudah meninggal, walaupun kita sudah tidak ada lagi di alam ini, kita sudah menuju ke alam barzakh, dan itu dinikmati keindahannya oleh manusia dan mereka bertambah taat kepada Rabb-nya, dan itu menjadi amal jariah buat kita. Nikmat selanjutnya yang kelima adalah wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain. Dia yang telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar pada orbitnya, daibain. Masya Allah. Di sini ditafsirkan bahwa matahari dan bulan itu beredar, berputar, bergerak, itu sesuai dengan pada tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan suatu hari, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Ketika bulan dan matahari itu berbenturan, kemudian bintang-bintang berjatuhan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi itu terbelah. Bayangkan itu semua. Ternyata hari ini kita belum mengalami itu. Maka bersyukurlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Allah yang masih menjaga semua apa yang ada di bumi ini, semua apa yang ada di dalamnya, di atasnya, duduk pada posisinya. Ini nikmat yang luar biasa yang harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya bulan dan matahari memiliki rahmat dan nikmat yang luar biasa. Bulan bisa menstabilkan iklim. Dengan cahaya bulan tersebut bisa mempengaruhi pasang surut, kemudian menjadi penerangan di malam hari.
dan memperlambat rotasi bumi sehingga bisa dilakukan perhitungan waktu dan menjaga bumi tetap pada porosnya dengan kemiringan tertentu yang telah Allah tentukan pada bulan tersebut. Dan matahari juga memberikan fungsi sebagai vitamin D, menguatkan tulang, untuk membantu memasak makanan, fotosintesis di daun, meningkatkan kualitas tidur kita. Masya Allah, itu ada pengaruh cahaya matahari. Kemudian menjaga kesehatan mental, menjadi penerang di siang hari, dan menjadi tenaga listrik dan berbagai macam kekuatan lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia, makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini. Jamaah rahimakumullah, maka nikmati dan syukuri itu. Kemudian nikmat Allah selanjutnya adalah nomor 6, wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dalam surah An-Naba kita baca, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja. Ini bagian dari penjelasan daripada ayat yang kita bacakan tadi. Dan begitu banyak juga dijelaskan pada surat-surat yang lain. Ternyata Allah ciptakan siang itu bermanfaat kalau kita mampu merenungkan nikmat siang. Allah ciptakan malam itu juga bermanfaat kalau kita mampu memahami dan merenungi nikmat malam. Terkadang manusia ini tidak bisa memanfaatkan nikmat siang dan tidak bisa memanfaatkan nikmat malam. Salah satunya apa? Ada orang yang tidak bisa menikmati, memanfaatkan nikmat malam. Mereka gunakan dengan bergadang. Dalam sunnah Rasulullah itu disuruh tidur cepat, bangun cepat. Terkadang kita balik, tidurnya lambat, bangunnya lambat. Maka banyak orang yang kesehatannya rusak, banyak orang yang kesehatannya terganggu. Kenapa? Mereka tidak mensyukuri nikmat malam. Wa ja'alna al-laila libasa. Allah sudah sebutkan malam itu bagaikan pakaian bagi kita. Silakan kita buka tafsir kembali untuk memahami kalimat makna Allah menciptakan malam dan menciptakan siang. Intinya Allah ciptakan malam itu rahmat dari Allah. Allah ciptakan siang juga nikmat dari Allah. Ya harus kita fahami bagaimana kita menggunakan kedua nikmat tersebut. Dan selanjutnya adalah, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluan segala apa yang kamu perlukan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Jadi semua nikmat-nikmat yang kita butuhkan, Allah telah menciptakan bumi, Allah telah menurunkan hujan, Allah telah memberikan kita buah-buahan, Allah sudah tundukkan bahtera agar kita bisa berjalan, Allah tundukkan di langit sana agar kita bisa terbang dengan pesawat. Kemudian Allah tundukkan sungai, Allah tundukkan laut, dan kita berdoa setiap hari saban waktu kepada Rabb kita, dan Allah telah memberikan itu semua kepada kita. Semua Allah telah berikan. Di ujung ayat ini Allah sebutkan, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalumun kafar, sangat zalim dan sangat ingkar. Apa makna ujung ayat ini? Allah ingin ingatkan kita bahwa dengan semua rahmat dan nikmat yang telah kita nikmati, yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai menjadi orang zalim dan jangan sampai menjadi orang kufur. Jamaah rahimakumullah, semoga kita bisa memanfaatkan semua rahmat dan nikmatnya Allah berikan pada kita di atas permukaan bumi ini. Dan setiap kita menikmati rahmat dan nikmat Allah, rasakan kebesaran Allah, bersyukur kepada Allah, berta'abbud kepada Allah, insya Allah kita bahagia di dunia. Allah masukkan nanti kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.